Oke Mas, lanjut Vega Keramat iki jarene. Vega Keramat. Yo, tak delok Vega Keramat ya apa Vega Keramat. Oke Mas, mesin jenengan tak bongkar. Tak bongkar. Piston tak cek terus buring dan sebagainya lah. Iki tahap analisis Mas, tahap analis punya jenengan apa sing bermasalah. Jadi Mas, punya jenengan unitnya pas semalam tak ambil ya. Semalam tak ambil diengkol itu Mas, low kompresi. Nggak low kompresi lagi Mas, memang sangat-sangat low kompresi. Ada beberapa hal Mas yang nyebabke kompresi ini jenengan bermasalah. Yang pertama, piston tidak masalah Mas, piston tidak masalah. Buring sebenarnya kalau buring linder Mas, kolterannya juga tidak masalah. Tetapi nanti ada yang tak bahas. Terus bagian klep Mas, bagian klep juga nanti tak bahas, tak jelentrehke. Terus jenengan terserah intinya. Ketika nanti tak analis, jenengan mau tetap pakai barang itu atau mau diganti baru atau mau direkondisikan, intinya tak jelas ke semua Mas. Masalahnya mengingat unit ini termasuk unit yang rekomendasi, dalam arti nyampe tempat ini itu ada rekomendasi dari teman sebenarnya. Nah, maka dari itu ketika unit rekomendasi, ketika penanganan juga tidak boleh asal-asalan. Tidak unit rekomendasi Mas, intinya semua unit yang tak tangani Mas, yang tak tangani itu tetap tak kerjakan secara maksimal, secara teliti Mas. Oke Mas, lanjut Vega jenengan, engine tak lepas, piston ya Mas, piston jenengan aman Mas, atas bawah aman, atas bawah bisa dikatakan mulus Mas, aman. Berarti pompa oli atau bak bagian kanan itu berarti untuk jalur oli atau sirkulasinya tidak mengalami masalah. Itu dilihat dari piston. Ini masih mulus, masih mulus. Kalau ini Mas, hitam seperti ini ya. Wajar enggak Mas? Ya, sebenarnya enggak boleh Mas. Ini berarti Mas ciri-ciri terjadi kebocoran kompresi dinamis. Bisa dari ring piston maupun dari pistonnya sendiri juga bisa, kolterannya juga bisa, tetapi itu bahas nanti Mas. Yang perlu dibahas masalah low kompresi punya jenengan. Setelah tak amati Mas, setelah tak amati punya jenengan, bagian packing ini tidak indikasi Mas, mengalami kebocoran kompresi yang sangat parah Mas, mengalami kebocoran kompresi yang sangat parah bagian packing. Walaupun bagian murnya itu pemasangannya kenceng, tetapi di bagian packingnya ini Mas terjadi kebocoran kompresi. Dilihat dari mana Mas, bekasnya ini loh Mas. Nah, kompresi keluar Mas, menyusup ke bagian dalam kalter, tapi tidak ke bagian sebelah kanan atau atas knalpot. Kalau mungkin sebelah kanan Mas kelihatan, bisa dideteksi, tapi ini lebih ke bagian dalam atau sebelah rantai keteng punya jenengan. Nah, ini Mas bekas-bekasnya. Terus Mas, masalah utama di sini Mas. Masalah utamanya di sini Mas. Masalah utamanya punya jenengan di bagian linder bloknya Mas. Memang kalau jenis Yamaha atau Vega R, Jupiter, Z New yang all ya, memang seperti ini Mas. Untuk fisiknya memang seperti ini. Untuk jenis tanam buringnya memang ada sekat seperti ini Mas, atau garis seperti ini ya. Ada tujuan tertentu, makanya itu keistimewaan dari Yamaha. Tetapi
kalau ndak paham, terus ndak disekrap atau ndak diukur lagi, ditimbang lagi ya, mau diganti bolak-balik packing atau apapun tetap bocor mas, tetap bocor. Nah ini kelihatan mas, ini ciri-ciri kompresi packing bocor mas, sehingga ketika terjadi kompresi dinamis dan statis ya bocor melalui samping sini mas, samping sini, tapi yang lebih dominan mas samping sebelah kiri, sini mas, nyusup ke bagian dalam kalter, jadi tidak bisa terdeteksi secara langsung itu loh. Nah ini mas, punya jenengan mengalami kebocoran, makanya unit ini kalau mau dinyalakan harus tutup karbu dulu itu, dan pastinya motor ini tidak bisa langsam stabil mas, tidak bisa langsam stabil. Nah jadi itu, ketika motor tidak bisa langsam itu jangan langsung vonis misalkan di bagian karbu, pengapian dan sebagainya. Jadi wajib dipahami ketika suara kompresi bocor itu seperti apa dan sebagainya. Punya jenengan ini mas. Nah lanjut ya. Nah jadi kenapa kok bisa terjadi kebocoran pada packing misalkan? Apakah harus ganti baru misalkan? Ganti baru kalau ini tidak diperbaiki mas, bagian permukaannya ini tidak diperbaiki, tidak di scrap lagi atau dibubut biar tingginya itu sama antara liner dalam dan bagian luar ini biar sama mas. Nah ini kalau diraba seperti ini mas, kerasa gergel gergel, jadi tinggi permukaan antara yang luar dan buring ini mas, ketinggiannya berbeda. Mungkin kalau dilihat kasat mata seperti ini mas, mungkin tidak bisa, tapi kalau dirasakan seperti ini kerasa mas. Nah makanya walaupun misalkan ganti packing itu tidak akan maksimal, apalagi ini kaitannya dengan piston, dimana piston itu terjadi pembakaran. Ketika terjadi pembakaran pasti suhu juga meningkat, ketika suhu meningkat terjadi pemuaian, ketika terjadi pemuaian, nah ini juga berpengaruh mas, apalagi tingginya juga beda, otomatis ya packing cepat bocor, wajar itu. Solusinya gimana mas? Monggo mau ganti baru ya enggak masalah, ini mau direkondisikan lagi juga enggak masalah, saya ngikut. Lebih baik ini direkondisikan lagi mas, di scrap atau di amplas lah, terserah, intinya tinggi permukaan antara luar dan boringannya ini sama, persisi seperti itu. Ibarat halnya itu seperti jenis radiator, kalau enggak lurus permukaannya pasti air radiator bocor kompresi ini. Nah itu nyembur air radiatornya seperti itu mas. Untuk bagian buringnya aman mas, enggak baret lah, cuman memang ada indikasi terjadi kebocoran kompresi dinamis. Dari mana kok bisa bilang kebocoran kompresi dinamis? Ini mas, dari warna piston. Nah ini bagian luar mas, bagian luar warna piston. Nah ini hitam, ini ciri-ciri terjadi kebocoran kompresi dinamis, sehingga oli mesin itu menyusup dari ring oli ini mas, masuk ke sini. Nah ini mas, mau ganti piston kolter enggak masalah, misalkan mas ganti ringnya aja ini gimana, enggak masalah, tetapi saya enggak bisa jamin mas, enggak bisa jamin. Masalahnya apa? Internal engine, misalkan kok enggak ganti tetap mempertahankan ini mas, gimana? Enggak masalah mas, enggak masalah, tapi mohon maaf biasanya secara performa tenaga pasti kurang. Masalahnya ada bocor mas, kompresinya sudah bocor. Itu biasanya umumnya penyebabnya dari bagian ring oli. Ketika oli menyusup melalui ring oli ini ya, ring cacing, nah lama kelamaan oli juga akan masuk ke bagian kepala piston tuh, makanya ini terjadi kerak mas, penumpukan kerak. Itu yang pertama mas. Yang kedua punya jenengan
bagian klep mas, bagian klep juga mengalami banyak masalah atau kendala ya mas. Nah ini mas, untuk klep in punya jenengan yang in ya mas, antara payung klep dan seating klep mas sudah terlalu masuk ke dalam, ambles mas. Nah antara seating klep dan payung klep sudah tidak bisa sinkron. Nah payung klep dan seating klep itu ukurannya lebih besar daripada seating klepnya. Payung klepnya itu sudah mengalami pengurangan ukuran sehingga masuk ke dalam otomatis mas. Nah ini mas penyebab kebocoran juga pada kompresi statis atau bagian klepnya mas. Ini tak lepas ya mas. Nah ini tak lepas, kondisi knock on as bebas TMA atau free ya mas, bebas gerak kanan kiri. Tapi mas, nah ini mas ngunci ngelok atau bisa dikatakan nah jaraknya ini mas, nah mepet antara batang templar atau batang klep ini mas, batang pelatuk klep ya mas, sudah bersentuhan langsung dengan per klep atau mangkok kuku klepnya itu loh mas. Nah itu kelihatan mas masalahnya punya jenengan, padahal ini seharusnya kan free mas, seperti ini seharusnya. Kalau dikendorkan seperti ini seharusnya free mas, seperti ini. Nah seharusnya kan seperti ini ya, seharusnya seperti ini mas. Seharusnya kan seperti ini, ketika dikendorkan seperti ini punya jenengan yang in tidak bisa mas. Kenapa? Karena batang pelatuk klepnya sudah bersentuhan langsung dengan mangkok kuku klepnya mas, otomatis pasti bocor kompresinya. Kok mentok situ mas? Iya mas, karena payung klep itu sudah masuk ke dalam. Jadi satu-satunya ya klep wajib ganti, seating klep ganti, bos klep juga pasti longgar mas biasanya. Nanti tak buka untuk bos klepnya. Sementara itu mas, yang pertama kebocoran kompresi punya jenengan, packing klep, terus seating klep, terus klepnya itu sendiri. Kalau templarnya mas nggak usah ganti, nanti ketika seating klep diperbarui, bos klep diperbarui, itu juga akan seperti semula atau permukaannya itu seperti ini mas, klepnya. Jadi agak keluar lagi, kalau ini kan masuk ke dalam, otomatis mentok mas ke bagian sini, mentok tuh. Intinya nanti tak cek lagi mas, ini tak buka, tak cek lagi. Cuman itu mas masalahnya punya jenengan motor Vega Keramat. Lanjut pengecekan bos klep ya mas. Ini mas punya jenengan wis tak lepas bagian per klepnya mas, sudah tak lepas bagian per klep. Nah ini masalah utamanya mas punya jenengan, yang in tadi kan mentok sama per klep. Nah ini mas punya jenengan, klepnya mas wajib ganti, klepnya sudah tumpul, ngerti istilah tumpul tuh mas, tumpul itu surat landep mas, surat iso ngaceng meneh. Sono gue mas. Oke ya mas, jenengan ganti mas, monggo silahkan diganti, mau pakai yang biasa silahkan, mau pakai yang original ya silahkan. Bagusnya gimana mas? Yo nek aku tekoi bagusnya gimana ya tetap original mas, bagian internal mesin tuh ya, bagian internal mesin itu ya tetap original mas, jangan yang KW-KW. Ketika yang kualitas biasa, ketika trouble harus bongkar seperti ini lagi mas, harus bongkar total seperti ini lagi. Nah memang mas original memang mahal, tetapi secara durability, kualitas lebih awet, lebih irit sebenarnya. Memang mahal di awal, tapi untuk jangka panjangnya mas awet gitu loh. Terus mas punya jenengan bos klep juga longgar, bos klepnya ya mas, ya mas bos klepnya dilundil mas.
Nah, wajib ganti mas, ndak ada tawar menawar, ndak ada ngenyang mengenyang, wajib ganti mas. Nek aku ora ganti ya tak pasang neh, tetep tak kenakan jasa penanganan, ganti ya mas. Terus yang X juga sama mas, kalau X klepnya sih belum masuk mas untuk payung klepnya. Nah makanya yang menonjol ke atas disebabkan dari ukuran payung klep yang sudah mengalami penyusutan ukuran sehingga blesek ambles ning jero mas. Nah pas blesek ambles ning jero nongol mas, sehingga setelan klep tidak bisa disesuaikan. Itu penggantian bos klep sitting klep berapa mas? Estimasi kalau penggantian bos klep sitting klep, penggantian bos klep sitting klep mas kurang lebih di angka 75.000 sampai 80 sekarang mas. Itu satu lubang. Kalau dua lubang berarti ya kurang lebih 160-an mas. Itu belum termasuk sama payung klepnya atau klepnya ini sendiri ya mas. Mau pakai yang biasa silahkan, yang original silahkan. Kalau jenengan tanya mas bagusnya yang apa, ya tetap original mas, opsinya tetap original, mas. Misalkan racing tetap opsi original mas. Itu udah mas punya jenengan. Piston kalau misalkan tetap mempertahankan yang lama ndak masalah mas, ndak masalah, masih bisa dipakai, kalau misalkan jenengan mas ganti sekalian oke. Tapi kalau feeling saya mas masih bisa dipakai, cuman untuk ring kompresi atau ring olinya mas memang sudah tidak bisa bekerja secara maksimal. Kok bisa mas? Iya, karena terjadi kebocoran dinamis di sini mas. Ketika terjadi kebocoran dinamis pasti dari ring piston itu mas, umumnya dari ring piston. Terus punya jenengan ini scrap ulang mas, scrap ulang. Terus belikan piston yang benar-benar kualitasnya original, jangan yang biasa. Sudah itu aja mas PR jenengan untuk bagian internal engine. Terus lupa saya mas, ini mas juga bagian laker nokon as mas, wajib ganti. Kalau ini Yamaha banyak cari mas, ukuran 6003 itu banyak, kanan kiri mas. Nah oblak ndak ganti gimana mas? Ndak masalah mas, tetapi ini sudah timbul abnormal. Nah ketika timbul abnormal pasti nanti ketika dipasang mas tidak bisa senter, pasti ada duduk. Masalahnya kaitannya dengan rantai keteng berarti menarik porok keras sebelah magnet. Kalau ini ada space terlalu banyak ya kinerja mesin tidak akan maksimal mas, seperti itu. Berarti laker nokon as kanan kiri, terus bos klep sitting klep itu sendiri, terus scrap ulang biar dimensinya sejajar, siku antara buring, tanaman buring dan liner bagian belakang atau bagian luar ya mas. Oke, mungkin itu informasi yang bisa tak sampaikan mas, atau bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ya monggo jenengan